Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul The Preparation. Sebuah drama yang dirilis pada tahun 2017 yang bercerita tentang perjuangan seorang ibu yang divonis menderita suatu penyakit. Dan di sisa hidupnya, ia ingin membuat sang anak yang berkebutuhan khusus bisa hidup mandiri. Nah, kira-kira bagaimana usaha sang ibu untuk mewujudkan keinginannya itu? Kalian tentu penasaran kan? Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang perempuan paruh baya yang bernama Aisun, seorang ibu tunggal yang berprofesi sebagai pedagang makanan kecil. Setiap subuh, ia selalu berangkat menuju tokonya. Meskipun tergolong kecil, tapi toko Aisun terbilang ramai dan mampu mencukupi kebutuhannya selama ini. Aisun memiliki 2 orang anak dan salah satunya bernama In-kyu, seorang laki-laki dewasa yang berkebutuhan khusus. Sehingga kehidupannya sangat bergantung kepada sang ibu yang ia tahu hanya makan, tidur, dan bermain. Meskipun demikian, In-kyu selalu menemani ibunya ke toko setiap harinya. Dan hari itu, untuk kesekian kalinya, Aisun merasakan kebas pada tangannya. Dan ia pun memutuskan untuk pergi ke apotek langganannya yang terletak tak jauh dari tokonya. Sesampainya di sana, sang apoteker menyarankan kepada Aisun untuk berobat ke rumah sakit karena sudah setahun lamanya Aisun mengkonsumsi obat tersebut dan tidak kunjung membaik. Bertepatan dengan itulah, seorang pria yang bernama Park Ge-jang yang bekerja di kantor pemerintahan datang ke apotek tersebut. Pria itu memberikan informasi kepada Aisun tentang ekspo lowongan kerja untuk kaum disabilitas. Ia berharap In-kyu bisa bergabung di ekspo tersebut, tapi Aisun tak yakin kalau anaknya bisa bergabung sesuai dengan harapan Park Ge-jang. Karena melihat kondisi In-kyu yang seperti anak kecil dan masih sangat bergantung kepada ibunya. Sementara itu, In-kyu yang diminta ibunya untuk menjaga toko justru pergi ke sekolah TK yang berada tak jauh dari toko ibunya itu. Dengan menggunakan teropong miliknya, In-kyu mengintip bu guru TK yang cantik yang bernama Kyung-rang. Tapi karena ketahuan, In-kyu lalu ditegur bu guru itu. Dan itulah pertama kalinya Kyung-rang bertemu dengan In-kyu, dan karena ia sadar kalau In-kyu berkebutuhan khusus, maka Kyung-rang pun menahan diri untuk tidak memarahi In-kyu. Di saat itulah sang ibu datang dan mengajak In-kyu untuk kembali ke tokonya. Dalam perjalanan menuju toko itulah, mereka berdua bertemu dengan 2 orang aktivis gereja. Mereka adalah pendeta Yoon dan Nona Sung-wan. Aisun sangat tidak senang dengan mereka berdua, karena beberapa kali mereka berdua selalu mengajak Aisun untuk pergi ke gereja. Dan beberapa kali juga Aisun menolak. Bagi Aisun, Tuhan itu tidak ada, karena kalau Tuhan itu ada, hidupnya pasti tidak akan menderita seperti sekarang ini. Dan pada malam harinya, Aisun didatangi oleh anak perempuannya yang bernama Moon-kyung, yang telah menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Mi-sol. Kedatangan Moon-kyung malam itu tak lain adalah untuk meminjam uang kepada ibunya karena bisnis yang dijalankan oleh Moon-kyung sedang dalam masalah keuangan. Tapi Aisun menolak meskipun sebenarnya ia memiliki tabungan yang ia siapkan untuk In-kyu. Pada kesempatan itu juga, Aisun mengungkit-ungkit kesalahan yang telah dilakukan oleh Moon-kyung. Karena dulu ketika Moon-kyung menikah, Moon-kyung tak menganggap dan tidak mengajak In-kyu dalam acara pernikahannya itu. Karena Moon-kyung malu memiliki saudara seperti In-kyu. Bertepatan dengan itu, Mi-sol menangis dan mengatakan kalau In-kyu telah merampas uangnya. Mengetahui hal tersebut, Aisun segera keluar dan mencari In-kyu. Ternyata dengan menggunakan uang itu, In-kyu membeli jajan dan menghabiskannya sendiri. Bertepatan dengan itulah, sekelompok pemuda yang berada tak jauh dari In-kyu mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan In-kyu. Hal itu pun membuat In-kyu marah dan menghajar mereka. Dan karena kejadian tersebut,
Mereka semua dibawa ke kantor polisi. Dan salah satu orang tua dari pemuda itu tidak terima karena In-kyu telah menyerang anaknya dan ia menuntut In-kyu untuk dihukum. Tak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada In-kyu, Aisun memohon bahkan sampai merendahkan harga dirinya agar para orang tua korban membebaskan anaknya. Dan keesokan harinya, Aisun merasakan sesuatu yang buruk dari dalam tubuhnya. Ia merasakan sakit kepala yang sangat hebat dan membuatnya bangun kesiangan. Dengan ditemani In-kyu, Aisun memberanikan diri untuk melakukan CT scan di rumah sakit. Dan ternyata, Aisun menderita tumor otak stadium 3. Dokter memberikan pilihan operasi karena itu hanya satu-satunya jalan. Dan kalau tidak, Aisun hanya akan bertahan hidup paling lama 1 tahun dan paling lambat 6 bulan. Sejak mengetahui penyakitnya itu, Aisun sering melamun, dan di saat ia sedang memikirkan kesehatannya itulah, In-kyu yang dalam keadaan lapar justru memasukkan makanan kaleng ke dalam microwave, sehingga hampir membuat kebakaran. Dengan sigap, Aisun segera mematikan saluran listrik dan berhasil mengatasinya. Aisun lalu berpikir kalau ia sampai meninggal, bagaimana nasib In-kyu yang membuat makanan untuk dirinya sendiri saja tidak bisa. Aisun lalu memutuskan untuk menemui Moon-kyung, saudara satu-satunya In-kyu, untuk menceritakan penyakit yang ia alami. Tapi baru saja ia sampai di depan pintu toko, Aisun melihat Moon-kyung bertengkar hebat dengan suaminya karena Moon-kyung gagal mendapat pinjaman uang dari ibunya. Padahal dengan uang tersebut, mereka hendak menyelamatkan toko mereka yang hampir bangkrut. Dalam kondisi emosi, suami Moon-kyung bertindak kasar kepada istrinya, dan hal itu pun membuat In-kyu menerobos masuk dan menghajar kakak iparnya itu. Tapi bukannya berterima kasih, Moon-kyung justru menampar adiknya dan mengatakan kalau In-kyu selalu saja membuat masalah dalam hidupnya. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Moon-kyung membuat Aisun marah dan segera membawa In-kyu pergi dari tempat itu. Karena tak ada yang bisa diharapkan dari Moon-kyung untuk bisa menjaga adiknya jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, Aisun lalu memberanikan diri untuk mendatangi institusi khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi sayang, institusi tersebut penuh, dan atas rekomendasi dari tempat itulah, Aisun mencoba untuk mendatangi institusi lain yang kebetulan masih menerima pasien. Tapi Aisun merasa kalau tempat itu tidak sesuai dengan harapannya. Ia melihat para pasien seperti di penjara dan tidak dilatih untuk mandiri. Hal itu juga dirasakan oleh In-kyu dan mengajak ibunya untuk pergi dari tempat tersebut. Aisun lalu teringat atas tawaran yang pernah diberikan oleh Pak Yekjang tentang pelatihan yang diberikan untuk orang-orang seperti In-kyu. Aisun lalu pergi menemui Pak Yekjang dan menceritakan kondisi penyakitnya. Tapi pelatihan tersebut akan memakan waktu 1-2 tahun untuk membuat pasien mandiri. Lagi pula saat itu belum ada pelatihan yang dibuka untuk pendaftar baru. Karena merasa kasihan dengan kondisi Aisun, Pak Genjang lalu menerima permintaan Aisun untuk membantu melatih In-kyu. Ia lalu mengirimkan alat-alat dan buku panduan yang dibutuhkan untuk orang-orang berkebutuhan khusus seperti In-kyu. Dengan penuh kesabaran, Aisun berusaha membujuk anaknya agar mau belajar. Karena selama ini, In-kyu sudah terbiasa bergantung kepada ibunya. Nah, kira-kira bersediakah In-kyu menerima tawaran dari ibunya tersebut? Kalian pasti penasaran kan? Dan untuk mengetahui jawabannya, nantikan kelanjutannya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.